Pesta demokrasi pemilihan presiden 2019 mulai ramai diperbincangkan setelah Undang-Undang Pemilu disahkan pada paripurna DPR 20 Juli lalu. Pasal 222 ini menjadi penentu. Ambang batas pencalonan presiden yang minimal 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Calon kuat yang ramai dibicarakan? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Bahkan kabarnya Jokowi dan Prabowo ini juga sudah mengantongi tiket untuk maju ke Pilpres 2019. Karena keduanya juga sama-sama sudah mendapatkan dukungan bahkan di atas ambang batas pencalonan 20%. Saya ajak Anda untuk melihat lebih detail komposisinya. Kita lihat yang pertama. Ini dia, ada Jokowi. Dukungan yang pertama untuk Jokowi dari Partai Golkar sebanyak 16,25%, Partai Nasdem 6,25%, Partai P3 ada 6,96%. Ini jika di total ketiganya adalah 29,46%. Ini artinya di atas 20%, yakni di atas 20%, 29,46%. Kemudian selanjutnya kita lihat dari Prabowo sendiri. Dukungan dari parlemen untuk Prabowo ada di Gerindra, partainya sendiri di 13,04 dan juga 7,14%. Total dukungannya ada 20,18%. Ini dua-duanya melebihi dari ambang batas pencalonan presiden. Kalau kita lihat juga di pasal 9 nomor 42 tahun 2008 juga ambang batas pencalonan presiden ini juga telah digunakan pada tahun 2009 dan 2014, 20 suara parlemen dan juga 25% suara sah untuk nasional. Tapi kalau kita lihat di sini Jokowi ada 3. Golkar yang tadinya mendukung Prabowo sekarang berbalik arah malah mendukung Jokowi. Ada apa ini? Kemudian juga kita lihat tidak ada PDIP, partai pendukung Jokowi yang waktu itu mengakuisisi Jokowi dari gubernur menjadi calon presiden pada tahun 2014. Kita lihat selanjutnya di kolom atau di slide kedua. Ini dia. Peluang yang mendukung Jokowi, kalau tadi saya menyebutkan ada PDIP, memang sepertinya akan berpotensi untuk mendukung Jokowi di angka 19,46%. Kemudian Partai Hanura 2,86%, Partai PKB 8,39%. Sementara yang berpotensi untuk mendukung Prabowo ada 2 partai, yakni ada Partai Amanat Nasional di 8,75% dan Partai Demokrat di 10,9%. Kalau memang benar nantinya partai-partai ini akan mendukung Jokowi dan juga Prabowo, ini artinya ada 6 partai pendukung dalam koalisi Jokowi, kemudian ada 4 partai pendukung dalam koalisi Prabowo. Kita flashback ke tahun 2014 dalam koalisi Indonesia Hebat. Ada 4 yang mendukung Jokowi, sementara di koalisi Merah Putih ada 6 yang mendukung Prabowo. Ini artinya ada memutar balik angka 46 ini ada apa? Waktu itu 4 menjadi lucky numbers dari Jokowi, sementara 6 adalah angka dari Prabowo. Sekarang terbalik begitu ya. Tapi ini dia, namanya juga partai politik, namanya juga dunia politik. Apapun bisa terjadi, karena memang kita akan menunggu banyak mungkin kejutan yang akan terjadi. Masih 2 tahun lagi, kemungkinan masih ada banyak isu yang diputar oleh partai politik, oleh anggota politik. Demi kepentingan, tapi semoga untuk kepentingan rakyat apapun bisa terjadi. Kita akan membahas lebih dalam terkait teguran Presiden Jokowi terhadap menteri-menterinya, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami akan bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia pengamat hukum SEDA dan juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ahmad Reddy. Mas Ahmad Reddy, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Era. Tadi kita dengar kayaknya tegurannya kurang baik tapi ya. Keras tuh. Keras ya tegurannya kode presiden. Catatan khusus ya. Catatan khusus 2 sekaligus, tapi kita spesifik ke SDM karena Anda salah satu juga yang sangat concern dengan hal tersebut. Perpu yang mana atau aturan yang mana yang menurut proyeksi Anda atau dugaan Anda yang disebutkan oleh Presiden sehingga menghambat investasi? Ya, tadi Presiden dengan jelas menyebut peraturan menteri. Artinya memang akhir-akhir ini saya lihat ada beberapa peraturan menteri di bidang SDM yang menurut saya kontroversial. Misalnya 2 sebelumnya, Permen 5 dan Permen SDM terkait mengenai freeport dan izin ekspor. Kemudian, yang isinya adalah? Yang isinya pertama memberikan izin ekspor kepada perusahaan pemegang IUP dan kontrak karya, padahal undang-undang jelas telah melarangnya. Kemudian yang kedua, dalam konteks perpanjangan kontrak karya dan diberikan kepada Freeport dengan skema IUPK, padahal itu tidak boleh menurut undang-undang. Kemudian yang ketiga dalam konteks Permen 42 yang baru ini terbit mengenai pengawasan energi dan ketenaga listrikan, energi dan ketenaga listrikan yang kemudian itu banyak merampas kewenangan di sektor lain, khususnya Kementerian BUMN. Nah, 3 permen ini menurut saya itu menjadi
produk hukum yang agak liar, karena tidak hanya liar, tidak hanya bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tapi juga menghantam berbagai kewenangan di sektor lain, khususnya misal dalam konteks BUMN. Nah ini menurut saya masalah serius yang ya Kementerian SDM sering membuat peraturan menteri yang substansinya itu sebenarnya materi muatan undang-undang, karena misalnya perubahan undang-undang minerba itu tidak jebol di DPR, kemudian sulit untuk kemudian segera disahkan, proses politik yang panjang, perpu pun presiden tidak mau, maka satu-satunya jalan adalah peraturan menteri. Nah ini cacat dalam konteks formil dan cacat dalam konteks material. Misalnya Permen 5 dan Permen 6, dua substansi besar kan tadi, memberikan izin ekspor kepada pemegang IUP dan kontrak karya. Ini kan masalah hukum, Mbak Hera. Karena di undang-undang kan jelas, di pasal 103 dan 170 undang-undang minerba tidak boleh ada ekspor lagi mineral mentah, ore itu atau konsentrat pasca 2014. Iya. Kita perpanjang dengan PP 1 2014 3 tahun dan diperpanjang lagi dengan Permen SDM ini 5 tahun. Ini ilegal dalam konteks hukum, dan masyarakat telah mengajukan JR ke Mahkamah Agung. Termasuk Anda ya? Saya salah satu yang menggugat itu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian IUP PK kepada Freeport. Ini kan jelas bahwa negosiasi yang kemudian dimulai beberapa waktu yang lalu itu gagal. Negosiasi ini kan menghasilkan dua. Yang pertama, Freeport diberikan perpanjang sampai 2031, 10 tahun, dan kemudian Freeport berjanji akan membangun smelter pada tahun 2021, sebelum 2002. Nah ini kan menjadi persoalan. Kakak saja masih hidup, kemudian pemerintah diberikan IUPK. Jadi tumpang tindih gitu. Terhadap sesuatu hal yang sama ada dua instrumen hukum. Ini kan tidak boleh dalam konteks hukum administrasi negara. Artinya dengan permen ini harusnya ya sudah, tidak boleh lagi ada IUPK. KK selesaikan sampai habis 2021. Ketika pemerintah ingin memperpanjang nih IUPK, ya silakan, ada proses administrasi yang harus tunduk pada Undang-Undang oleh Menteri SDM. Kemudian ini dibolak-balik, diakrobasi, dimodifikasi semaunya. Dan ya menurut saya Presiden pantas ketika marah, dan terlambat marahnya sekarang itu kan. Karena harga nikel sekarang turun drastis. Oke, itu kita akan ke sana. Jadi dampaknya dari aturan tersebut, Indonesia memang terkenal menjadi salah satu sumber untuk beberapa komoditas tambang. Salah satunya adalah nikel. Itu langsung berdampak menurut Anda? Berdampak. Jangan-jangan Presiden juga disindir-sindir oleh pengusaha internasional. Bisa jadi. Jadi sejak Permen 5 dan Permen 6, PP 1 2017 ini harga nikel di dunia ini kan agak naik turun. Swing ya? Agak swing. Bahkan akhir-akhir ini turun. Padahal Indonesia itu produsen terbesar nikel. 30% pasokan dunia itu terpengaruh 30% lebih dari Indonesia. Nah dengan kebijakan yang tidak konsisten ini, yang smelter akhirnya terhambat untuk dibangun, kemudian mineral mentah tadi diekspor luar biasa secara masif dengan Permen 5, Permen 6 ini kan otomatis tidak hanya perekonomian nasional, dunia pun kemudian dalam konteks komoditas nikel ini kan juga jadi... Karena 30% tadi ya? Iya, 30% lebih. Itu 30% itu hanya Vale misalnya, Inco gitu kan, belum perusahaan-perusahaan lain. Nah ini yang kemudian menurut saya dengan diterbitkan permen ini menjadi gejala hukum yang berakibat pada masalah ekonomi yang luar biasa gitu kan. Menteri SDM kita paham ini sepertinya hanya untuk menyelamatkan Freeport sebenarnya gitu kan. Tapi akibatnya gini, kan kalau kemudian Freeport hanya diberikan izin ekspor tidak adil gitu kan alasannya. Karena yang lain pemain lain juga ingin dapat treatment yang sama. Benar, yang lalu kemudian yang pemegang IUP akan protes lah, kenapa hanya Freeport? Akhirnya sudah dengan Permen 5 ini dikeluarkan semua. KK dan IUPK silakan gitu kan. Bahkan dengan low grade pun ya kan, nikel dengan kadar rendah, boksit ajar saja, angkut saja gitu kan, ekspor sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat ya harga nikel rusak, kemudian investor yang sudah ingin membangun smelter gitu kan. Jadi sangat berhati-hati ya, harus gimana nih terhenti gitu. Nih kan, dan kita baca di media bahwa layoff besar-besaran terjadi di perusahaan-perusahaan nikel. Nah ini yang kemudian menurut saya Presiden Jokowi harus keras kepada Kementerian SDM. Kita sudahlah, Presiden diingatkan, misalnya kita bersurat kepada Presiden untuk kemudian bagaimana menata kelola minerba ini sesuai dengan dalam konteks pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kami ajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan saja belum diputus oleh MA, Menteri SDM kemudian mengubah permen yang tadi itu diubah dengan Permen 28 tahun 2017. Artinya ya saya malah khawatir ketika kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ini dia bikin permen baru lagi kan. Dan ini jadi soal hukum gitu. Jadi persoalan hukum. Tapi kan kita kalau bicara mengenai Freeport tidak serta-merta bicara Menteri SDM saja, bahwa ada kedaulatan negara di sana dan apakah kita begitu naif bahwa semua aturan tersebut dikeluarkan oleh menteri saja pun kita juga harus
menyingkirkan hal tersebut. Tapi bicara mengenai Freeport memang selalu menjadi hal yang menarik karena informasi terakhir juga menyebutkan bahwa akan ada negosiasi baru lagi, bahkan rumor juga berkembang bahwa Menteri Jonan akan ke Houston, akan ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Kita loh yang ke sana gitu. Kalau menurut kacamata Anda seperti apa sih harusnya treatment Freeport ini sehingga kita tahu siapa yang kita hadapi, tapi kita tidak juga mengorbankan kedaulatan negara. Mbak Hera, negosiasi itu kemudian sangat signifikan ketika Obama datang beberapa waktu yang lalu. Ketika Obama datang itu kemudian akhirnya tadi pas ada wacana diperpanjang 2021 dan hari ini sudah digolkan, kemarin sudah digolkan. Jadi kalau dikait-kaitkan tuh seperti ada benang merah ya? Bisa jadi 2031. Padahal di zaman pemerintahan yang sebelumnya, Freeport itu sudah berjanji juga. Ada MOU waktu itu antara pemerintah Indonesia, Menteri SDM dengan Freeport untuk kemudian bahkan mereka sudah membayar jaminan kesungguhan sebesar 15 juta US dollar gitu kan. Bahkan mereka berjanji akan 5% dari nilai investasi mereka sekitar 2,3 miliar US dollar untuk kemudian jaminan investasi bangun smelter. Faktanya sampai detik ini juga tidak. Ada artinya satu. kalau bicara negosiasi menurut saya ya, Freeport memang dari awal menurut saya tidak punya etiket baik untuk kemudian bagaimana mematuhi komitmennya. Jangan-jangan ketika kemudian 2021 selesai, ya 2031 selesai gitu kan, ini juga nggak akan smelter ini juga nggak akan terbangun. Sama seperti mereka berjanji di beberapa waktu yang lalu 2014, 2017 gitu. Kenapa sih mereka takut banget bangun smelter? Ya, saya kira sih bahwa mereka sudah terlanjur membangun smelter di berbagai tempat, di tempat lain gitu kan. Atau khawatir ada kandungan tertentu yang kemudian terbongkar ketika terbangun? Ya itu harus kita buktikan. Artinya misalnya Bapeten atau Batan harus kemudian melakukan riset di sana. Apakah kemudian ada uranium kah di sana? Kan rumornya memang seperti itu. Nah, tapi memang dalam konteks yang lain bahwa di kontrak karya saja sudah diatur bahwa mereka harus bangun smelter misalnya. Sampai detik ini juga enggak. Kontrak karya itu 91. Ya kan sudah 30 tahun. Ya, sudah 30 tahun dan kemudian akan diperpanjang 10 tahun, 40 tahun gitu kan. Bahkan di 67 sudah, kalau kita flashback sudah ada pengaturan itu. Bahkan di Undang-Undang 37 PRP 60 Mbak Hera, undang-undang yang lama tahun 60 gitu kan, kita saja belum lahir. Itu sudah ada kewajiban bahwa kegiatan usaha tambang itu harus kemudian melakukan pengelolaan pemurnian dalam negeri. Faktanya bahwa etikat baik itu tidak ada, bahwa mereka hanya mendapat mengolah menjadi konsentrat kemudian dibawa ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah bagi Republik ini. Nah, harusnya menurut saya memang pemerintah harus keras nih, konsisten nih. Freeport ya silakan ekspor, tapi kemudian ya kami sudah memberikan waktu yang sangat panjang sekali gitu kan, dari 67 sampai detik ini. Silakan. Ya tidak ada negosiasi lagi dengan. Iya, harus seperti itu gitu kan. Di masa yang lalu menurut saya lebih keras lah. Freeport itu sampai stop ekspor 6 bulan. Jadi dari Januari sampai ke Juli mereka kemudian stop ekspor, kemudian akhirnya diberikan MOU dan dengan catatan mereka ada jaminan kesungguhan. Nah, sekarang malah lebih lembek dengan Menteri Jonan ini gitu kan. Baik. Gitu. Intinya Anda merasa bahwa sudah tidak ada negosiasi lagi. Bangun smelter harus dan persyaratan harus dilakukan oleh Freeport dan teguran presiden itu bermakna sangat besar bagi ekonomi dan bisnis ya. Dan ini jadi catatan juga, berhentilah Menteri SDM untuk kemudian mengeluarkan peraturan menteri yang tadi tidak hanya kemudian mengeksekusi kewenangan menteri lain, tapi juga berbenturan dengan berbagai regulasi di atasnya. Ini materi muatan undang-undang loh. Permen SDM ini hampir semua menteri muatan undang-undang, nggak pas dalam konteks legal formal saya lihat. Gitu. Terlalu berakrobat ya. Benar. Pengamat hukum, sumber daya alam dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Mas Ahmad Reddy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis.